Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ustaz itu dengan dua pasien beliau, pasien dua satu tiga enam. Bisa ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul pengaruh persis organizational culture dan reward terhadap employee performance melalui employee engagement pada karyawan Gen Z di industri kreatif. Pada hari ini, pembahasan di daftar isi yang akan kita bahas adalah yang pertama bab satu pendahuluan, bab dua tinjauan istaka, dan bab tiga metode penelitian. Kita masuk pada bab satu yaitu pendahuluan. Latar belakang. Alasan mengapa pada akhirnya peneliti atau saya sendiri memilih topik ini untuk dibahas adalah tentunya pengelolaan karyawan Gen Z yang individu yang lahir di antara 1997 hingga 2012 dan tumbuh di era digital menjadi tantangan sekaligus peluang penting bagi organisasi modern. Generasi ini memiliki karakteristik unik seperti keterampilan teknologi yang tinggi, ekspektasi akan fleksibilitas kerja, serta kebutuhan akan kemampuan dan penghargaan yang lebih personal. Untuk itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses organizational support yang diwujudkan melalui pengakuan, fleksibilitas kerja, dan kesempatan pengembangan diri dapat meningkatkan keterlibatan emosional karyawan, yaitu employee engagement, dan kinerja Gen Z secara signifikan. Selain itu, tentunya sistem reward atau berbasis gamifikasi, misalnya pemberian poin dan badge digital lebih efektif untuk memotivasi Gen Z dibandingkan bonus finansial konvensional seperti uang tunai dan lain sebagainya. Studi di berbagai wilayah Indonesia membuktikan bahwa kombinasi dukungan organisasi dan reward komunikasi mampu meningkatkan produktivitas Gen Z hingga 2,3 kali lipat melalui peningkatan engagement. Namun tentu saja terdapat tantangan seperti kesenjangan adaptasi adopsi teknologi antar wilayah, bias penelitian pada pekerja full time, serta penurunan efektivitas gamifikasi tanpa inovasi berkelanjutan. Selain itu, tentunya bisa kita tahu sendiri bahwa perbedaan preferensi dalam kelompok usia Gen Z dan rentannya industrial driven support akibat budaya organisasi yang masih hierarki atau masih konvensional juga menjadi perhatian. Oleh karena itu, tentunya pemahaman mendalam dan strategi adaptif sangat dibutuhkan saat ini agar organisasi mampu mengoptimalkan potensi Gen Z di era digital dan revolusi industri 4.0. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitiannya ada 7. Yang pertama, apakah proses organizational support berpengaruh terhadap employee engagement? Apakah reward berpengaruh terhadap employee engagement? Apakah employee engagement berpengaruh terhadap employee performance? Apakah proses organizational support berpengaruh terhadap employee performance? Apakah reward berpengaruh terhadap employee performance? Apakah proses organizational support berpengaruh terhadap employee performance melalui employee engagement dan apakah reward berpengaruh terhadap employee performance melalui employee engagement dengan tujuan penelitian yaitu untuk menjawab ketujuh rumusan masalah tersebut. Manfaat penelitian dalam penelitian saat ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis untuk menambah hasil ilmu pengetahuan, terus sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, dan juga memberikan bukti empiris yang dapat memperkuat teori terkait sosial teori dan teori motivasi dalam konteks organisasi modern. Manfaat praktis bagi pembaca tentunya memberikan pemahaman mengenai pentingnya dukungan organisasi dan penghargaan dalam meningkatkan keterlibatan kerja dan kinerja individu. Kemudian juga menjadi bahan pertimbangan bagi para karyawan untuk mengoptimalkan peran mereka dalam organisasi melalui peningkatan engagement. Sedangkan bagi peneliti menjadi dasar untuk melakukan penelitian lanjutan dan juga memberikan contoh metodologi dan model analisis yang dapat dilakukan dalam penelitian sumber daya manusia dan psikologi organisasi. Masuk pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka 2.1 landasan teori. Yang pertama teori yang digunakan tentu saja persepsi organizational support, di mana persepsi organizational support ini merupakan persepsi karyawan mengenai sejauh mana organisasi menghargai kontribusi mereka yang sudah diberikan dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. 3 faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah keadilan organisasi, dukungan dari atasan, dan penghargaan serta kondisi kerja yang menguntungkan. Social exchange theory juga menjelaskan bahwa ketika organisasi memberikan dukungan yang baik, karyawan merasa berkewajiban untuk membalas dengan sikap dan perilaku positif yang mendukung tujuan organisasi tersebut. 2.1.2 rewards, sistem penghargaan berperan penting tentunya dalam meningkatkan motivasi untuk peningkatan kinerja karyawan di industri kreatif tersebut. Terbagi atas dua, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik yaitu misalnya tunjangan dan insentif, dan intrinsik
seperti program pengakuan dan apresiasi. Ya. 2.1.3 employee engagement, keterlibatan karyawan adalah tingkat komitmen, motivasi, loyalitas, dan antusiasme karyawan terhadap pekerjaan dan organisasi. Tiga indikator utama keterlibatan karyawan yaitu figure, dedication, dan absorption. 2.1.4 yaitu employee performance. Kinerja karyawan adalah kualitas perilaku dan sikap dalam melaksanakan tugas yang sangat memengaruhi hasil kerja organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Kita masuk pada penelitian terdahulu, dapat dilihat di sini penulis atau saya sendiri menggunakan tiga representasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait topik yang dibahas. Kerangka konseptual bisa dilihat sini adalah model konseptual penelitian saat ini dengan model 2.211. 2.4 hipotesis penelitian yang pertama proses organizational support berpengaruh terhadap employee engagement, di mana dukungan organisasi yang dirasakan karyawan meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang kedua, reward berpengaruh terhadap employee engagement, di mana pemberian penghargaan atau reward secara signifikan meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang ketiga, employee engagement berpengaruh terhadap employee performance, di mana keterlibatan karyawan yang tinggi berdampak positif pada peningkatan kinerja karyawan. Yang keempat, persis organizational support berpengaruh terhadap employee performance, di mana dukungan organisasi yang baik secara langsung meningkatkan kinerja karyawan. Yang kelima, reward berpengaruh terhadap employee performance, di mana reward yang efektif mendorong untuk peningkatan kinerja karyawan. Yang keenam, persis organizational support berpengaruh terhadap employee performance melalui employee engagement, di mana dukungan organisasi meningkatkan kinerja karyawan secara tidak langsung melalui peningkatan keterlibatan karyawan. Dan yang ketujuh, reward berpengaruh terhadap employee performance melalui employee engagement, di mana reward memengaruhi kinerja karyawan secara tidak langsung dengan keterlibatan karyawan sebagai mediator utama. Kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. 3.1, desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengidentifikasi masalah dan menghasilkan generalisasi yang luas. 3.2, lokasi penelitian. Penelitian dilakukan pada periode April hingga Juli 2025 dengan lokasi penelitian mencakup seluruh wilayah Indonesia. 3.3, unit analisis. Target analisis adalah karyawan Gen Z di sektor industri kreatif di wilayah seluruh Indonesia. 3.4, populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah seluruh karyawan Gen Z di sektor industri kreatif di seluruh Indonesia. 3.5, teknik sampling. Teknik sampling menggunakan pengambilan sampel non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Kemudian untuk menentukan jumlah sampel, penelitian menggunakan rumus FAIR, yaitu merekomendasikan jumlah sampel minimal 5 hingga 10 kali jumlah indikator dalam penelitian dengan 4 variabel, yaitu persis organizational support, reward sebagai X, employee engagement sebagai Z, dan employee performance sebagai Y. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan secara terstruktur untuk mengumpulkan dan mengukur informasi terkait variabel yang menjadi fokus dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian tertentu untuk serta mengevaluasi hasilnya. Di metode pengumpulan data ini terdapat skala Likert, di mana nilai 1 itu berarti sangat tidak setuju, nilai 2 tidak setuju, nilai 3 netral, nilai 4 setuju, dan nilai 5 sangat setuju. Dengan variabel independen ada 2, yaitu proses organizational support sebagai X1, reward sebagai X2. Variabel intervening atau Z, yaitu employee engagement, dan variabel dependent atau Y, yaitu employee performance. 3.7, teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode SMPLS dengan Smart PLS 4.0 yang terbagi atas 2, yaitu pengujian outer dan pengujian inner. Di pengujian outer ada uji validitas konvergen, di mana kalau outer loading lebih besar pada 0,7 dan AC lebih besar pada 0,5, uji validitas diskriminan, di mana kalau cross loading tersebut lebih besar pada 0,7, dan uji reliabilitas, di mana composite reliability dan confidence alpha lebih besar pada 0,7. Di inner model ada 3 pengujian juga. Yang pertama uji bootstrapping, set coefficient, dan total impact effect. Kalau di bootstrapping itu nilai test statistik lebih besar pada 1,96 dan t-value itu kurang dari 0,05, itu menunjukkan bahwa pengaruh signifikan. Kalau di pet coefficient signifikan jika tes statistik itu lebih besar pada 1,96. Nah, di total indirect effect itu signifikan jika p-value kurang dari 0,05. Bedanya inner sama outer, kalau outer itu menilai hubungan antara indikator dan variabel laten. Kalau misalnya di pengujian inner model itu menguji hubungan antar variabel dalam model tersebut. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.